Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan registrasi pada Blogger ya. Nah, setelah tadi ada kesalahan teknis ya, maaf. Kita skip dulu karena ada ketidaksesuaian dalam ininya, alamat dan namanya. Pokoknya nanti teman-teman ketika sudah masuk ke dalam blog ini ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah selesai mendaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah melakukan registrasi dan masuk ke halaman ini ya. Yang pertama kita itu klik postingan baru. Nah, pada kolom ini silahkan teman-teman isi sesuai judul tema yang teman-teman akan bahas ya. Seperti kali ini kita akan membuat cara membuat sebuah konten jurnal pribadi. Oke. Nah, ini adalah judul dari konten atau blog yang akan kita sebarkan ke media sosial ya. Itu bisa seperti nanti ketika ada orang mencari dengan kata kunci cara membuat sebuah konten jurnal pribadi, maka blog teman-teman akan terkait di akun Google ya. Tapi sebelum itu kita harus mendaftarkan blog kita tersebut, blog kita yang ini nih, kita daftarkan pada Google AdSense. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti kita akan sambung bagaimana cara untuk menautkan sebuah iklan pada blogger kita ya, agar nanti blog kita ini menjadi blog komersial. Nah, oke. Untuk yang saat ini kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan. Kita akan isi semuanya. Oke, kita isi acak-acakan aja ya. Misalnya ini judulnya harus besar. Ya. Kita bikin judul yang besar atau teman-teman bisa langsung copy paste. Teman-teman bisa langsung copy paste dari Microsoft Word atau Microsoft Office teman-teman sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita cari. Nah, ini mungkin bisa ya. Ya, ini. Oke, kita klik. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, sudah keluar, kita kontrol A. Kita kontrol A, kemudian kita kontrol C untuk kopinya ya. Teman-teman bisa melakukan kontrol C atau kontrol X. Kalau kontrol X itu biasanya kita tekan dia akan menghilang seperti ini. Nah, ini akan menghilang dan dokumen yang tersimpan di dalam file Microsoft Word ini akan hilang. Oke, kita akan Ctrl Z, kita Ctrl C saja. Kemudian kita masuk lagi, kita Ctrl V. Di sini kita copy paste. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini dan kita edit ya. Karena kita mengganti
apa ya, kita mengganti konteks dari artikel kita ini, maka kita akan mengganti juga judulnya ya. Judulnya kita harus ganti juga. Judul yang di sini kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl V. Oke, kita delete. Oke, seperti inilah tampilan nanti ketika artikel teman-teman dipublikasikan ya. Ini adalah apa namanya, jendela untuk kita mengedit ya, jendela si blogernya ya. Kalau kita bilang sih ini jendela penulis ya. Maka kita bagaimana jika kita ingin melihat jendela ketika orang datang ke website kita? Maka kita klik pratinjau ini, yang ini. Kita klik pratinjau, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita close saja. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini ketika pembaca datang ke website kita ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat juga si pembaca itu kita mau bacanya dari mana ya? Dari handphone kah? Atau dari tablet kah? Atau dari PC, dari komputer desktop. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah artikel sahabat, teman-teman, dan di sini adalah jendela profil teman-teman. Maka di sini ada arsip-arsipnya. Oke, kita balik lagi ke ruangan editor kita ya. Kemudian setelah teman-teman membuat sebuah artikel, teman-teman bisa langsung mempublikasikannya. Nah, mempublikasikannya, cara mempublikasikannya seperti ini. Kita klik publikasikan. Konfirmasi. Oke. Maka teman-teman sudah membuat sebuah artikel pada website blogger tersebut ya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti statistik. Ya, ini adalah statistik pengunjung teman-teman nanti ketika websitenya dikunjungi oleh si pembaca, maka di sini terlampir berapa banyak orang yang membaca dalam hari tersebut. Kemudian komentar dari para pembaca, kemudian penghasilan. Nah, di penghasilan ini kita akan lanjutkan pada monetisasi blog Anda dengan AdSense. Astaghfirullah. Pada monetisasi blog Anda dengan AdSense ini, kita perlu yang namanya login pada akun Google AdSense kita. Untuk pembahasan ini agak panjang ya. Mungkin kita akan bikinkan videonya. Kemudian kita ke halaman. Nah, halaman ini adalah jendela atau berapa banyak artikel yang telah teman-teman buat ya. Jadi pada postingan ini kita hanya membuat satu ya. Ketika kita membuat 2, 3 atau lebih, maka postingan-postingan tersebut akan tertampil di sini dan tertampil juga di halaman ini. Nah, di sini akan kita bisa kelola. Oke, dan ini adalah tata letak ya. Tata letak ini bisa kita gunakan sebagai tampilan ketika si pembaca menghampiri blog kita ya. Kita bisa edit dari sini bila sisi. Kalau saya sih biarkan saja karena kita harus melihat traffic dari pengunjung dulu. Gunanya tata letak ini sebenarnya untuk mempermudah si pembaca
dalam memahami suatu artikel di dalam website kita gitu. Jadi untuk memudahkan si pembaca juga bagaimana caranya untuk lihat konten-konten yang lain gitu dalam artikel kita bisa atur di sini. Dan bagaimana juga tata letak iklan atau apa, karena kita belum punya iklan dan sebagainya, maka kita biarkan dulu ya. Kemudian kita masuk ke tema. Tema ini di sini adalah tata letak tema ya. Ini ada beberapa poin-poin penting dalam tema tersebut. Jadi kita juga bisa mengganti tema-tema ya, seperti tema-tema background dalam artikel kita. Terus kita ingin menautkan akun AdSense kita pada konten blog kita, itu akan ada di sini ya. Oke, seperti ini tampilannya. Kita bisa memilih apabila teman-teman itu adalah seorang juru masak yang ingin membuat artikel tentang resep-resep, teman-teman bisa pilih yang ini. Ketika teman-teman memiliki website untuk pernikahan, teman-teman juga bisa yang ini. Dan kemudian di sini ini adalah poin-poin pentingnya ya. Bagaimana cara kita memasukkan akun AdSense. Di sini kita bisa melihat sebuah HTML atau JavaScript ya, coding ya. Coding untuk para codingnya. Kita bisa edit HTML di sini. Nah, di sini adalah HTML-nya. Di sini adalah HTML-nya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya untuk memasangkan sebuah iklan pada artikel yang telah kita buat ya. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi. Kemudian setelan kita bisa mengganti apa saja di sini ya. Kita bisa untuk mengkhususkan untuk konten dewasa. Kemudian kita bisa untuk mengganti ID Google Analytics. Ini akan kita akan membahas semuanya nanti. HTTPS, oke, apa lagi ya? Nah ini, karena tadi saya membuat apa namanya tuh, membuat nama penulis blognya itu asal-asalan ya saat mendaftar tadi, maka saya akan mengganti. Tunggu, batalkan. Saya akan mengganti. Kita akan ganti ya. Mana ini gantinya? Oke, sepertinya ini tidak bisa diganti ya. Maka teman-teman harus berhati-hati ya untuk penulisan nama penulis blog ini ya. Jangan sampai nanti ketika blognya sudah terbuat, maka tidak bisa diganti seperti ini ya. Tidak bisa diganti seperti ini ya. Oke, kita simpan saja ya. Oke, penyajian gambar web, gambar pemuatan lambat, like ini akan di sini disinilah settingannya nanti. Oke teman-teman, seperti itulah cara membuat sebuah blog berupa blogger ya dari saya. Kita akan lanjutkan bagaimana cara menempelkan sebuah akun Google AdSense pada sebuah blog ini. Oke,
cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.